Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta BDK TV. Berjumpa lagi dengan saya Yeni Lesmana Dewi dengan Ngobjek, ngobrol asik edukatif. Hari ini kita akan membahas materi mengenai core value ASN dalam perspektif kebijakan publik dengan narasumber kita yaitu Bapak Aan Nofriandi SAP MSI yang telah hadir pada kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yeni. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah dalam keadaan baik, sehat luar biasa. Oke. Apa kesibukan sekarang Pak? Untuk saat ini di akhir tahun ini paling kita mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Hari Amal Bakti Kementerian Agama ya. Saya kira semua instansi, semua warga Kementerian Agama ya turut beserta dalam memeriahkan hari ulang tahun Kementerian Agama. Kemudian yang lain paling membereskan ya, menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai terkait dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan sepanjang tahun 2022. Paling seperti itu Mbak Yen. Oke Bapak, semoga tugas-tugasnya selesai semua ya Pak, amin, sesuai amin, dengan jadwal yang sudah ditentukan di akhir tahun ya. Siap. Oke, mengenai materi kita pada hari ini, core value ASN dalam perspektif kebijakan publik, bisakah Bapak jelaskan apa sih sebenarnya core value ASN itu? Sebetulnya agak asing menurut saya ya. Baik, terima kasih Mbak Yen. Karena memang kita lebih sering mendengar berakhlaknya ya. Oh iya, betul sekali. Jadi core value ASN itu adalah ya berakhlak itu, ya. Jadi kalau kita artikan core value itu adalah nilai ya, nilai dasar atau nilai-nilai yang harus dimiliki oleh sebuah instansi atau oleh sebuah organisasi ya, baik itu mau perusahaan, swasta atau negeri. Jadi core value ASN itu adalah berakhlak. Nah, berakhlak itu merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Jadi ASN itu harus berorientasi pelayanan. ASN harus berkomitmen ya, bahwa mereka akan memberi pelayanan terbaik kepada pengguna pelayanan yang mereka berikan. Kemudian yang selanjutnya, akronim yang berikutnya yaitu akuntabel. Nah, seorang ASN harus bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi tugas dan fungsinya di instansi. Jadi mereka harus bertanggung jawab, tidak melempar tanggung jawab. Harus bertanggung jawab soal ASN itu. Tidak nanti ini pekerjaan itu bukan pekerjaan saya, itu pekerjaan si A, si B. Tapi dia harus tahu itu tanggung jawabnya, tugasnya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya kompeten. Ya. Seorang ASN itu harus kompeten, dia harus memiliki kompetensi. Ditandai dengan apa? Dia harus terus belajar, meningkatkan kompetensinya, kemudian menyerap banyak informasi, karena dia akan memberi pelayanan terhadap masyarakat. Apalagi sekarang ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik itu luar biasa tinggi, Pak ya. Betul sekali. Kemudian yang selanjutnya selain kompeten adalah harmonis. Seorang ASN harus memiliki sifat harmonis. Harmonis ini saling menghargai, saling menghormati, baik dengan rekan kerja, sejawat, atau nanti dengan masyarakat atau stakeholder pengguna pelayanan itu sendiri. Jadi mereka harus memberi pelayanan terbaik. Tidak dibuktikan dengan mereka tidak diskriminatif seperti itu. Nanti kalau orang yang satu daerah dengannya, wah cepat dia memberi pelayanan, atau sahabatnya cepat memberi pelayanan. Tapi ketika dia tidak kenal, dia sudah mulai cuek. Apalagi sedang dengan kesibukannya mungkin main laptop atau apa, sehingga tidak memberi kepedulian perhatian terhadap orang lain. Sehingga yang harus dimiliki selanjutnya oleh seorang ASN itu adalah punya sifat atau sikap harmonis. Kemudian selanjutnya loyal. Nah, loyal ini merupakan dedikasi ya. Jadi seorang ASN itu harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Tidak boleh sebagaimana disampaikan oleh kepala balai kita ya, ketika dicari mana si A, wah lagi ngurus orang tuanya sakit, nanti besok terus ngurus anaknya, besok lagi ngurus suaminya, besok lagi, sehingga dalam 1 minggu itu urusannya keluarganya saja, sementara dia adalah seorang ASN. Nah, sehingga itu harus diatur, dia harus mengetahui bahwa ini tugas tugas dan tanggung jawab dia yang harus dia lakukan ya, sehingga dia harus loyal. Ini loyal terhadap organisasi. Kemudian yang berikutnya adaptif. Nah, seorang ASN harus agile ya, kalau bahasa kekinian itu agile. Agile itu lentur ya, lentur. Jadi dia bisa di mana saja posisinya. Maksudnya cepat berubah, bukan juga jadi bunglon Mbak Yen. Nanti seolah-olah ini bunglon ini ya, ngambil enaknya saja, tidak juga seperti itu. Tapi dia harus agile, harus bisa
cepat berubah. Karena ini lingkungan kita ini sekarang cepat berubah ini Pak Yayan. Ya, Benar cepat sekali berubah. Apalagi dengan sistem informasi yang luar biasa sekarang, cepat berubah, kemudian sehingga masalah-masalah itu cepat, dan keinginan masyarakat juga semakin tinggi karena cepatnya perubahan itu. Jadi seorang ASN harus memiliki sifat adaptif sehingga dia bisa antusias ya dalam menggerakkan, kemudian menghadapi setiap perubahan yang ada, baik dalam organisasi maupun secara umum di lingkungan di mana dia bekerja. Kemudian yang terakhir Mbak Yayan, dari nilai-nilai core value ASN itu adalah kolaboratif. Nah, seorang ASN juga tidak boleh menganggap bahwa ketika dia ada di salah satu posisi, bahwa itu pekerjaannya sendiri, sehingga dia tidak membagi orang lain. Tapi sekarang mereka harus kolaboratif, harus mengajak orang lain. Ya, betul. Kalau nanti misal ukuran ketika dia mengerjakan itu sendiri nilainya 80, ketika mereka melakukan kolaborasi mengajak orang lain, mungkin nilainya bisa 100 atau bisa 200, kedua kali lipat. Sehingga sekarang bukan eranya lagi bahwa menganggap itu adalah pekerjaan kami, yang lain nonton saja. Jadi semacam ego sektoral lah seperti itu Pak ya. Jadi harus mengajak pihak lain sehingga nanti daya guna, hasil guna dari setiap produk itu yang diberikan kepada masyarakat memang top chair seperti itu ya, akan menjadi jauh lebih baik seperti itu Mbak. Intinya kerjasama ya Pak ya? Iya. Nah, oke, kalau selanjutnya itu apa yang melatar belakangi adanya core value ASN itu ya Pak? Oh baik Mbak Jayen. Jadi kalau selama ini ya nilai-nilai ASN itu masing-masing instansi, ya, masing-masing kementerian itu memiliki masing-masing. Sebagai contoh saja kita Kementerian Agama. Kementerian Agama itu yang mungkin semua warga Kementerian Agama paham ya, paling tidak tahu lah ya, 5 nilai budaya kerja. Nah itu salah satu core value sebenarnya yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Kemudian kementerian lain juga ada. Ada lagi yang lain. Itu baru kementerian. Kemudian di daerah kabupaten kota, masing-masing kabupaten kota, provinsi ya, itu memiliki core value masing-masing. Nah atas dasar itulah mungkin pemerintah melalui Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu mengkreasi bagaimana nanti ada satu core value ASN yang berlaku untuk semua ASN yang ada di negeri kita, yang ada di Republik Indonesia ini, sehingga tidak sektarian ya, masing-masing memiliki, tapi semua memiliki satu nilai yang akan dijadikan budaya ya, fondasi atau budaya kerja, sehingga nanti ke depan ASN ini profesional dan menjadi pelayan terbaik bagi masyarakat. Seperti itu Mbak Yaya. Betul sekali. Oke Bapak, pertanyaan saya lagi Pak, apa yang menjadi dasar hukum core value tersebut? Baik. Jadi ketika ini akan diberlakukan untuk semua instansi, tentunya harus memiliki dasar ya, harus ada payung hukumnya kalau bahasa hukumnya seperti itu. Jadi ini didasari dari pidato Presiden ya. Waktu itu Bapak Joko Widodo pada tanggal 21 Juli tahun 2021 melalui virtual ya menyampaikan bahwa ada yang namanya core value ASN dan employee branding, bangga melayani bangsa. Jadi core value-nya berakhlak, kemudian employee branding-nya bangga melayani bangsa. Nah, ini yang menjadi dasar yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dibuat surat edaran oleh Menpan RB, menjadi surat edaran itu nomor 20 tahun 2021 juga, itu di bulan Agustus ya, bahwa semua kementerian, semua lembaga, pemerintah kabupaten kota, provinsi yang ada di Republik ini harus mengimplementasikan yang namanya core value ASN, yaitu berakhlak dan bangga melayani bangsa. Seperti itu Pak Yaya. Begitu Bapak ya. Kalau gitu Pak, bagaimana cara value dalam perspektif kebijakan publik itu sendiri? Baik. Jadi sebelum kita mengupas lebih dalam bagaimana core value ASN ini bisa menjadi suatu kebijakan ya, atau kebijakan publik. Kita lihat dulu sih. Kadang-kadang memang di masyarakat kita sering ini ya, rancu Mbak Yayan ya, antara kebijakan, kebijaksanaan ya. Jadi kalau kebijaksanaan itu sebenarnya sesuatu yang diambil, tindakan yang diambil oleh seseorang, baik entah itu pemimpin atau orang tua atau tokoh masyarakat, sehingga dari tindakan yang diambil itu memberi rasa adil
bagi orang yang meminta keadilan. Iya, betul. Jadi itu manifestasinya nanti rasa adil, keadilan ketika ada namanya kebijaksanaan. Kadang-kadang orang kebijaksanaan publik ya, padahal sebenarnya bukan itu. Yang sebenarnya itu adalah kebijakan publik. Nah, sekarang kebijakan itu apa? Tindakan pemerintah. Kalau kita lihat. Jadi kalau kebijakan publik menurut beberapa ahli ya, ini yang sering dijadikan referensi oleh para praktisi, akademisi ya, itu pendapat dari Thomas Erdai ya, seperti itu. Itu orang Muba kayaknya, Mbak Yayan ya. Ya. Sumatera Selatan Sesuai artinya dengan ya, Pak namanya ya, Oke. Thomas Erdai ya. Ini sering menjadi rujukan bahwa kebijakan publik itu adalah, kata beliau, whatever government choose to do or not to do. Jadi apapun yang menjadi pilihan pemerintah atau government untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, itulah kebijakan publik. Kemudian ada pendapat lain, lagi-lagi ini dari luar ya, bukan dari Indonesia. Tapi ini menjadi rujukan juga bagi para ilmuwan kita, akademisi kita, ya, praktisi kita terkait dengan kebijakan publik, yaitu pendapatnya Anderson, bahwa kebijakan publik itu adalah tindakan sadar. Tindakan yang dilakukan secara sadar oleh aktor. Nah, aktor ini ya pemerintah, ya, bisa pemerintah, bisa pejabat publik dalam rangka untuk menyelesaikan masalah. Jadi tindakan yang dipilih secara sadar untuk menyelesaikan permasalahan, seperti itu. Kemudian ada juga pendapat lain terkait dengan kebijakan publik. Jadi kebijakan publik itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik berupa peraturan, pernyataan yang dilakukan oleh para pejabat publik, yang kemudian nanti diikut atau di follow up, dilanjutkan oleh pihak-pihak terkait untuk dilaksanakan dalam bentuk program atau kegiatan. Nah, itu kebijakan publik, Mbak Yayan. Kemudian nanti kaitannya dengan core value ini di dalam perspektif kebijakan publik. Nah, sebagaimana yang kita sampaikan di awal, bahwa ini sudah ada dasarnya. Dasarnya pidato presiden dan surat edaran. Nah, ketika itu sudah menjadi aturan tertulis, menjadi hal-hal yang tertulis ataupun pernyataan tertulis, itu maka menjadi kebijakan publik, sebagaimana definisi kebijakan publik yang kita sampaikan tadi. Tindakan pemerintah, baik berupa aturan, pernyataan pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Terus sekarang permasalahannya apa sih di Republik kita ini terkait dengan ASN? Mungkin ini tidak menjadi rahasia, sudah menjadi rahasia umum seperti Mbak Yayan. Kita sering, kadang-kadang kita jadikan joke ya seperti itu ya. Birokrasi kita ini kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah seperti itu kan? Ya, betul sekali. Masih sering kan kita mendengar seperti itu. Ya, itu seperti main-main ya. Tapi kadang-kadang memang ada, kadang-kadang masih kita temui ya, para ASN kita yang membuat sesuatu itu harusnya mudah, tapi menjadi susah. Nah, maka core value ini dibuat oleh pemerintah melalui Menteri Pendayaan Aparatur Negara untuk menjadi pedoman bagi seluruh kementerian, seluruh ASN, baik itu yang ada bernaung di kita, Kementerian Agama, maupun ASN yang seluruh kementerian ya, di kementerian lain, Pemda, arahnya harus ke core value ASN, yaitu berakhlak. Ini sudah menjadi kebijakan, Pak Yayan. Ya, betul. Karena kebijakan itu tadi bentuknya peraturan atau ucapan pemerintah. Nah, ini saja sudah menjadi kebijakan. Ketika menjadi kebijakan berarti harus diimplementasikan. Karena formulasi kebijakan publik itu yang pertama kita melakukan identifikasi, kemudian diformulasikan, kemudian diputuskan menjadi kebijakan. Kan sudah ini tahapnya nih. Sudah mulai dari awal, mungkin dievaluasi aneka sebelumnya ya. Aneka itu kan sudah dilakukan tuh, tapi setiap hanya pada saat latsar saja. Ya. Ketika anak-anak itu sudah latsar, sudah selesai, sudah pelatihan dasar CPNS, sudah tidak lagi bercerita masalah aneka. Nah, makanya mungkin di hasil evaluasi itu, ASN itu harus berakhlak. Jadi ini semuanya harus, mulai dari CPNS, kemudian kemarin CPPK ya, P3K, calon P3K itu juga menerima materi yang sama terkait dengan berakhlak ini, Mbak Yayin. Nah, sehingga harapannya nanti ya dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan core value ASN berakhlak ini, ASN kita bisa lebih profesional,
Ya, memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sehingga nanti goal kita ke depan tahun 2025 itu birokrasi bertaraf dunia. World class birokrasi, seperti itu disampaikan target oleh kita ya? target kita. Oke. Tapi itu harus dijalani dengan tahap-tahap, alat-alat sehingga kita bisa cepat melangkah Menuju ke sana. Betul Jadi sekali. dengan berakhlak akan kita mewujudkan nanti smart ASN, ya. Kemudian nanti tercapailah goal akhir kita adalah birokrasi bertaraf dunia. Seperti itu Mbak Yayan. Oke. Memang sepertinya untuk saat ini, sekarang ini pelayanan publik itu sudah mulai baik ya, baik di tingkat pemerintah, baik Kementerian Agama maupun instansi lain ya. Sebenarnya soalnya soal pelayanan itu sudah mulai cepat dan tepat waktu. Betul. Ya. Oke Bapak. Kalau begitu ada lagi satu pertanyaan terakhir saya ini. Bagaimana sebaiknya core value itu bagi ASN dapat diimplementasikan? Baik Mbak. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi bagaimana nanti ini diimplementasikan? Karena apalah artinya, percuma saja kebijakan publik, ya, peraturan itu baik sebaik apapun ketika tidak diimplementasikan akan menjadi sia-sia. Tidak ada efek, ya, tidak menyelesaikan masalah yang harusnya kebijakan itu dibuat untuk menyelesaikan masalah. Seperti tadi kan, mengapa core value ini dimunculkan oleh pemerintah melalui disampaikan oleh Presiden, kemudian ditindaklanjuti oleh Kemenpan RB, itu tadi untuk memberi pelayanan tentunya, sehingga menanamkan nilai-nilai kepada masyarakat, kepada ASN, bahwa ASN itu harus berorientasi pelayanan, harus akuntabel, ya, jangan nanti ASN korupsi, ya, korupsi waktu lah paling tidak, ya. Kemudian kompeten, mereka cukup dengan ilmunya sekarang, sudahlah, jadilah sekarang ini, ya, misalnya yang S1 cukuplah S1, padahal pengguna kita masyarakat sudah ada yang S3, kemudian ada yang sudah ikut short course mungkin ke luar negeri. Kalau kita cukup dengan kondisi sekarang, ini akan tertinggal kita, ya. Kita tidak jahil seperti itu Mbak. Jadi ini harus diimplementasikan. Ketika telah dibuat, ditetapkan oleh pemerintah, harus diimplementasikan. Nah, bagaimana ini diimplementasikan? Pertanyaan selanjutnya itu Mbak Yayan, ya. Jadi pemerintah, ya, harus memang membuat perangkat, ya. Ada perangkat, dan ini sudah ada sebenarnya di pemerintahan, sudah ada pelaksana sumber daya sudah ada. Seperti kita contohkan di di Kementerian Agama saja, kita sudah punya alat. Kita ada yang namanya lembaga pendidikan dan pelatihan, seperti kita, ya, lembaga pelatihan. Nah, melalui lembaga pendidikan pelatihan itu adalah salah satu yang mungkin sangat efektif untuk menginternalisasi 7 nilai core value tadi kepada ASN-ASN kita. Melalui apa? Pelatihan. Salah satunya. Nah, implementasinya melalui pendidikan dan pelatihan. Bagaimana nanti kita meng-create silabus, ya, atau perangkat pembelajaran. Setiap pelatihan itu muatannya ada muatan berakhlak. Sehingga itu tetap terinternalisasi. Karena untuk orang menjadi biasa itu harus pertama dipaksa, Mbak Yen, seperti itu. Ya, harus dipaksa, kemudian menjadi biasa, terbiasa, kemudian akan menjadi budaya. Nah, ketika itu sudah membudaya, ya, nanti setelah itu menjadi budaya, berakhlak ini akan dengan mudah, ya, kita laksanakan. Tapi ketika dia belum menjadi suatu budaya, maka akan sulit untuk melaksanakan yang namanya berakhlak. Kita pelayan ini memang harus memberi pelayanan terbaik, harus cepat berubah. Apa sih yang menjadi kebutuhan atau keinginan masyarakat? Sehingga nanti kita tidak tertinggal, ya, akhirnya kita out of date lah seperti itu, di tengah-tengah masyarakat. Jadi core value ASN ini merupakan salah satu kebijakan publik, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal, bahwa kebijakan itu adalah tindakan yang diambil pemerintah atau aktor atau tokoh publik, ya, namanya pejabat publik, untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya tadi, masalah ASN yang lambat, kemudian ASN yang tidak peduli. Nah, diharapkan dengan core value yang seragam ini, seluruh kementerian, seluruh ASN kita memiliki satu nilai yang sama, yaitu berakhlak. Diharapkan nanti pelayanan kita secara keseluruhan itu menjadi jauh lebih baik, dan ASN kita jauh lebih profesional untuk menuju
world class birokrasi. Seperti itu Mbak Yaya. Amin kalau begitu. Wah, benar-benar perbincangan yang sangat luar biasa ya, dengan narasumber yang sangat luar biasa juga ya. Jadi dapat sedikit saya simpulkan ya Bapak ya, bahwa core value ASN itu adalah salah satu kebijakan pelayanan publik yang harus diimplementasikan dan dievaluasi oleh pemerintah. Oke, terima kasih Pak Aan atas segala waktu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya para pemirsa. Pemirsa jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube channel BDK TV Palembang. Salam cinta BDK TV. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.